Oke, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Kembali lagi bersama saya, Remondito Sadati Guru Putar-Putar dari kelas Petrologi 2021, kelompok praktikum 5 dengan NPM 2006-572094. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai acara 3, yaitu identifikasi batuan ultramafik. Langsung menuju sampel yang pertama. Di sini ada eh, batuan yang memiliki warna segar hitam kecoklatan. Di sini. Dengan warna lapuknya coklat kemerahan ini. Dia mempunyai komponen fenokris. Menurut saya dia mempunyai 90% fenokrisnya, masa dasarnya 10%. Dengan derajat kristalisasi yaitu holokristalin karena semuanya diisi oleh kristal. Dan kemas yang dimiliki yaitu ekigranular vaneritik karena rata-rata ukurannya sama dan bisa terlihat oleh mata telanjang. Dan ukuran kristalnya yaitu coarse karena pembentukannya kan masih di bawah ya, jadi ukurannya itu masih kasar-kasar gitu, masih besar-besar. Dan bentuk mineralnya hipidiomorf karena uh, bentuk kristalnya itu kurang sempurna. Jadi hipidiomorf dia masuknya. Dan komposisi indeks warna mineralnya melanokratik karena mineral mafiknya di atas 60%. Dan ini komposisi mineralnya ada plagioklas sebesar 13% menurut saya, pyroxene 20%, amfibol 22%, olivin 45% yang hijau-hijau. Dan ini setelah hasil normalisasi dilakukan, pyroxene sebesar 25%, hornblende sebesar 22%, dan olivin sebesar 51%. Dan ini hasil pemotongannya dapat diketahui bahwa batuan ini termasuk ke dalam batuan pyroxene, hornblende, peridotite. Dan ini genesanya dapat dilihat, batu ini termasuk jenis peridotite yang besar dalam bereaksi pada keadaan yang sangat dalam bersama dengan nodul bantalan berlian. Lalu next, sampel kedua, di sini ada batuan yang memiliki warna segar hijau kegelapan dengan warna lapuknya coklat ketuaan. Dia memiliki komponen fenokris 90% dengan massa dasar menurut saya 10%. Derajat kristalisasi yang dimiliki menurut saya holokristalin karena semuanya diisi oleh kristal. Lalu kemasnya itu ekigranular ya, bisa dilihat di sini. Bentuk ukurannya hampir-hampir sama dengan ekigranular vaneritik maksudnya ya. Karena bisa dilihat oleh mata telanjang. Lalu ukuran kristalnya coarse sama kayak sebelumnya karena hampir semua batuan ultramafik ya dia coarse atau enggak very coarse karena dia bentuknya masih di dalam. Lalu untuk bentuk mineralnya hipidiomorf sama karena permukaan mineralnya itu kristalnya itu bentuknya kurang sempurna. Lalu komposisi indeks warna mineralnya masih sama juga melanokratik karena mineral mafiknya di atas 60%. Dan ini komposisi mineralnya ada menurut saya plagioklas sebesar 5%, biotit sebesar 8%, pyroxene sebesar 15%, amfibol 15%, dan olivin sebesar 57%. Bisa dilihat ini warna hijau didominasi ya, mendominasi maksud saya. Lalu ini setelah kita lakukan hasil normalisasi, di sini bisa dilihat pyroxennya sebesar 17,2%, hornblende 17,2%, dan olivin 65,5%. Dan setelah itu kita lakukan pemotongan dan dapat kita lihat di sini bahwa pemotongannya merujuk pada batuan pyroxene hornblende peridotite. Sama kayak sebelumnya, genesanya batu ini termasuk jenis peridotite yang besar dalam bereaksi pada keadaan yang sangat dalam bersama dengan nodul bantalan berlian. Next, sampel 3. Di sini ada batuan yang memiliki warna segar hijau kemudaan dengan warna lapuk coklat gelap nih, coklat gelap, dan memiliki komponen fenokris 90% dan massa dasar 10%. Derajat kristalisasi yang dimiliki adalah holokristalin karena ukurannya tuh hampir-hampir sama ya. Ukurannya hampir sama. Maksud saya semuanya diisi oleh kristal. Mohon maaf. Lalu kemasnya ini granular, porfiritik, vaneritik karena ukurannya beda-beda. Di sini saya dilihat yang mineral warna hitam ini beda-beda ukurannya.
Lalu ukuran kristalnya sama, coarse dengan bentuk mineralnya sama, hipidiomorph. Dengan komposisi indeks warna mineral tentu saja melanokratik karena mineral mafiknya di atas 60%. Sudah bisa dilihat sendiri. Di sini komposisi mineralnya ada plagioklas sebesar 5%, pyroxene sebesar 15%, dan amfibol sebesar 10%. Dan terakhir, olivin ya mendominasi lagi karena semuanya berwarna hijau sebesar 70%. Dan setelah dilakukan normalisasi inilah hasilnya. Pyroxene sebesar 15,7%, hornblende sebesar 10,5%, dan olivin sebesar 73,6%. Lalu kita lakukan pemotongan dan bisa dilihat merujuk pada batuan, pyroxene, hornblende, peridotit lagi. Nah ini jenisnya masih sama kayak tadi. Batu ini termasuk jenis peridotit yang besar dalam bereaksi pada keadaan yang sangat dalam bersama dengan nodul bantalan berlian. Lalu next ada sampel keempat yang memiliki warna segar hijau gelap ya, bisa dilihat di sini hijau gelap dengan warna lapuk coklat kemudaan. Sini masih ada warna coklat nih. Menurut saya dia memiliki komponen fenokris sebesar 85% dengan massa dasarnya 15%. Dan derajat kristalisasi bisa kita lihat di next slide ini kalau kristalin ini karena semuanya diisi oleh kristal. Dan kemasnya itu equigranular vaneritic karena nih ukurannya kira-kira hampir-hampir sama lah ya. Dan bisa dilihat dengan mata telanjang. Ukuran kristal tentu saja coarse, bentuk mineralnya hipidiomorph nih. Karena di sini terlihat bahwa bentuk mineralnya itu kurang sempurna. Lalu komposisi indeks warna mineral tentu saja melanokratik. Karena bisa dilihat sendiri di sini mineral mafiknya di atas 60%. Lalu untuk komposisi mineralnya sendiri di sini bisa kita lihat bahwa plagioklas menurut saya 10%, pyroxene 15%, lalu amfibol sebesar 5%, dan olivin sebesar 65%. Dan di sini ada tambahan mineral sekunder. Menurut saya warna merah ini di sini ini korundum. Korundum saya tulis di sini sebesar 5%. Lalu setelah dilakukan hasil normalisasinya, kita bisa lihat pyroxene di sini sebesar 17,6%, hornblende sebesar 5,8%, dan olivin sebesar 76,4%. Dan setelah itu kita lakukan pemotongan, bisa kita lihat bahwa dia merujuk pada batuan pyroxene peridotit. Bisa lihat titiknya di sini ya. Walaupun hampir di dekat garis, tapi dia lebih agak ke sebelah kiri sini. Di daerah pyroxene peridotit. Lalu genesanya ini dia tuh muncul dari pengangkatan magma kimberlite dan ditemukan pada sebagian besar mantel bumi batuan pyroxene peridotit ini. Next, sampel kelima, dia memiliki warna segar hijau gelap ya bisa dilihat ini dengan warna lapuk coklat terang. Ini ada coklat terang gitu. Dia memiliki komponen fenokris sebesar 95% dan massa dasar 5%. Dengan derajat kristalisasi yaitu holokristalin, karena semuanya kristal tentunya, dan kemasnya itu ineki granular porfiritic vaneritic. Bisa dilihat bahwa ukurannya tuh beda-beda ya. Ini yang plagioklasnya ini ada yang besar, ada yang kecil. Namun dia tetap bisa dilihat oleh mata telanjang. Ukuran kristal karena besar-besar seperti ini dan menurut saya kalau dipegang itu kayaknya rasanya kasar. Jadi dia very coarse. Lalu bentuk mineralnya dia hipidiomorph karena permukaan kristalnya itu kurang sempurna dan komposisi indeks warna mineral melanokratik. Next ada komposisi mineralnya di sini saya isi plagioklas sebesar 15%, pyroxene sebesar 35%, amfibol sebesar 15%, dan olivin sebesar 35%. Olivin banyak juga di sini ya, di bagian depannya, di bagian belakangnya. Lalu setelah kita lakukan normalisasi, berikut adalah hasilnya.
Pyroxene sebesar 41,17%, hornblende sebesar 17,6%, dan olivine sebesar 41,17%. Setelah itu kita lakukan pemotongan dan bisa dilihat bahwa hasil pemotongannya merujuk pada batuan pyroxene hornblende peridotite. Sama jenisnya batu ini termasuk jenis peridotite yang besar dalam bereaksi pada keadaan yang sangat dalam bersama dengan nodul bantalan berlian. Next, sampel 6. Batu ini memiliki warna segar hijau kemudaan. Ini bisa dilihat hijau kemudaan dengan warna lapuk coklat kehijauan. Sini ada warna coklat sedikit, walaupun sedikit tapi tetap saya tulis ya. Lalu komponennya fenokrisnya sebesar 90% dengan massa dasarnya 10%. Dengan derajat kristalisasi yaitu holokristalin karena semuanya diisi oleh kristal. Kemasnya yaitu iniki granular porfiritik vaneritik karena ukurannya beda-beda ya nih. Ukurannya nih yang mineral mafiknya yang hitam beda-beda ukurannya. Lalu ukuran kristalnya coarse dengan bentuk mineralnya hipidiomorf. Dia kurang sempurna ya. Lalu komposisi indeks mineralnya melanokratik. Lalu berikutnya ada komposisi mineral. Di sini ada plagioklas, saya tulis sebesar 10%. Di sini ada warna putih nih. Lalu pyroxene sebesar 20%, amfibol sebesar 15%, dan olivine lagi-lagi mendominasi sebesar 55%. Dan setelah itu kita lakukan normalisasi dan berikut adalah hasilnya. Pyroxene sebesar 22,2%, hornblende sebesar 16,6%, dan olivine sebesar 61,1%. Lalu kita lakukan pemotongan dan merujuk pada batuan pyroxene, hornblende, peridotite. Dan sama kayak sebelum-sebelumnya bahwa jenisnya itu batu ini termasuk jenis peridotite yang besar dalam bereaksi pada keadaan yang sangat dalam bersama dengan nodul bantalan berlian. Lalu berikut adalah daftar pusaka yang saya pakai dari Bonwitz dan juga Tarbak. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.